Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan ya. Anda agak ya, direkam enggak apa-apa, silakan ya. Waktu siaran direkam, tinggal nanti siapa tahu kalau punya ide yang lebih bagus dari Putri ya. Nur sewu Putri, saya tanya. Jenengan tadi itu tak pancing-pancing kok terbuka banget. Padahal kalau namanya perusahaan ada teori atau manajemen yang rahasia perusahaan itu sangat dirahasiakan. Tapi jenengan kok tidak? Apa tidak takut kalau ada saingan? Tidak, Romo. Karena justru kita ini kalau bukan pabrik, karena handmade, tangan, Romo. Kalau pesanan 1000 masuk Triwahyuni mau ini sendiri, Romo. Berarti saya harus berkomunitas. Makanya saya sudah menunjuk seseorang yang di Turen membuat ini. Awalnya kita belajar bareng, akhirnya dia lebih talenta. Kalau ada pesanan 100, saya kan bingung, Romo. Di sana ada satu kampung, ada untuk pengajian, untuk ini. Nah, saya sering ke Turen itu dalam rangka untuk memaksimalkan ini. Karena saya terinspirasi, Romo, 2018 saya datang ke Cina. Di sana kalau orang-orang selfie, Romo. Kalau saya sama guide-nya tuh tak runtut terus ini. Gitu ya? Sebenarnya saya ingin tahu kenapa kok jadi hebat sekali nih negara ini. Ternyata di sana, Romo, kalau sepeda motor itu di sana harganya cuma 500 yuan, itu sama dengan berapa? 500.000, Romo. Gitu ya. Terus saya berpikir kok murah men gitu. Ternyata ada cara. Di sana kampungnya tuh kampung solid. Jadi gotong royongnya tinggi. Waduh. Di sana umpama buat teruji ya satu kampung buat teruji. Terus nanti buat spion satu kampung buat spion, dan engine-nya juga demikian, aki demikian. Akhirnya dirakit, dia nggak pernah pakai ini gas, dia hanya pakai itu, Romo, apa gas itu yang hanya ser jalan gitu aja. Gitu jadi tidak akan ada polusi. Nah, di sana saya juga melihat pengrajin itu ada namanya Kampung Bali, Romo. Jadi ornamennya persis Bali. Di sana ada beberapa ini caranya. Di sana ada pohon, namanya pohon kelapa itu mulai masuk sampai ke lingkungan kelapa semua. Ternyata ada yang namanya seperti supermarket, hipermarket lah. Kalau kita datang bis itu berbanyak-banyak ini turis itu tidak boleh langsung masuk. Masuknya harus melalui supermarket itu. Dia menjajakan, ada SPG-nya, ada yang menyeramai tentang kelapa, nanti ada minyak kelapa, ada kue kelapa, ada jenang kelapa, dan termasuk itu serabutnya jadi kaya juga ya. Untuk buat pernik-perniknya itu. Dan kalau ndak beli, ya sungkan tuh, Romo. Akhirnya semua keluar beli. Nah, itu yang saya inginkan. Indonesia itu kan kaya sekali, Romo. Kenapa kalau yang sana aja bisa, kita nggak bisa? Jadi itu saya terinspirasi. Gitu ya. Ini sudah ada di Turen. Ya, ini saya sudah punya murid 40, Romo, di Sumber Manjing Wetan dan Sumber Manjing Kulon. Nanti dia tinggal setor ke saya. Gitu ya. Nah, bagaimana jualnya gitu? Pasti Romo nanya, les kok kelompok nih kok geopo kan gitu. Kita jual nanti karena ini pariwisata sedang lesu, Romo. Saya ingin edukasi daur ulang, satu mobil jualannya macam-macam daur ulang sambil mengedukasi para orang lewat. Nah, nanti kita ajari juga caranya memilah ini, jadi tidak perlu disembunyikan. Jadi Romo, peranan Dhamma TV dengan ide jenengan tadi, Dhamma TV mungkin juga ikut senang ya. Betul. Karena rakyat akan kebagian pekerjaan. Betul. Ya, oleh karena itu waduh matur nuwun banget. Nah, itu lupa, Romo, ini dari kresek, Romo. Apa itu ya? Iya, kresek saya gunting. Kresek itu ya, nanti saya bendel, Romo, saya rajut. Jadi tas lah, Romo, monggo. Itu warna tas kresek ini. Iya. Nah, para penonton nanti agak memuliakan. Coba tas kresek sing diguak neng pawuan, satu akan limbahnya akan sulit hablur, akan sulit rusak karena
plastik itu memang awet ya, artinya tidak bisa kena air, tidak gampang anu lah. Ini lah Mas Arab ini, jenengan sebagai mantan seniman, sebagai seorang pengajar ya, katakanlah dosen ya, dengan karya-karya seperti ini jenengan punya pikiran apa untuk itu? Saya sangat antusias dan mendukung sekali dari kreativitas Putri. Kalau di sekolahan ini kan termasuk salah satu mata pelajaran prakarya. Jadi ini sudah diajarkan di sekolahan dan memang pemanfaat limbah-limbah yang terbuang, yang tidak berfungsi, itu memang kita harus peduli terhadap limbah-limbah yang kececeran itu. Jadi kita himpun untuk kita jadikan sebuah produk yang menarik. Dan ini nanti kalau sudah diterima oleh masyarakat dan masyarakat juga tertarik dengan produknya Putri, ini akan mengurangi pengangguran, Romo. Jadi terutama pemuda-pemuda, remaja-remaja yang sudah lulus SLTA maupun SMK yang mungkin barangkali tidak mampu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, akan diberikan lahan pekerjaan untuk berkreasi dan artinya berkreativitas untuk menciptakan kerja. Jadi saya harapkan para pemuda, terutama pemuda Indonesia, kalau setelah lulus itu jangan mencari kerja, tapi ciptakanlah lapangan kerja, termasuk ide yang dikerjakan oleh Putri ini arahnya ke sana, Romo. Gitu. Dan marilah seni budaya Indonesia ini yang begitu kaya sekali ya, baik sumber daya alamnya, juga sumber daya manusianya, ini termasuk hebat-hebat kalau kita bimbing, kita arahkan, kita tetap bisa mengalahkan negara-negara maju kok, asal kita punya untuk kiat untuk maju, progres ke depan gitu. Iya. Karena gitu memang akhir-akhir ini di viral-viral anu itu ya, talenta ya, Indonesia itu banyak yang istimewa loh ya, banyak istimewa, malah kreativitas anak-anak muda itu sebenarnya lah, ini kalau diarahkan seperti teorinya Putri untuk meanukan bagus betul. Gotong royong, Romo, itu kayak ada kotak itu apa Bu? Kotak itu yang ini bawah itu ya. Ini namanya ini, Romo, untuk wadah foto itu apa, Romo? Oh, figura. Ini juga dari ini, Romo. Ini dari koran, Romo. Oh, dari koran. Kenapa ini ada tulisan seperti itu? Kita anggap memang, saya yakin ini daur ulang, Romo. Bukan dibuat dari pabrik. Nah, para penonton sama Bangga muliakan, coba ya. Ini karton yang sudah dibuat di pinggir jalan. Yang depan ini bekas koran-koran ya, koran-koran. Coba bayangkan. Lalu menjadi figura yang secantik ini. Ini nanti ya Nur Sawi tetap dilapisi lapisi apa namanya, pelapis itu ya, supaya nggak gampang lembab ya. Sama, Romo, ini sudah pakai lapisan tadi dari ya, udah keras sekali, kemudian sudah dikasih lapisannya untuk mengkilatkan ini. Jadi umpama kena air ya nggak apa-apa, Romo. Waduh, terima kasih. Para penonton dapat diangkat memuliakan, jangan menyerah dan jangan ngelokro ya. Ngelokro itu ngelemprek gitu loh ya. Kemarin Bu Jati itu sampai bingung. Saya itu seharian waduh sana sini jam 4 pagi karena meruatan di Surabaya. Wah, ada sesuatu yang belum saya ambil. Baju saya keliru. Jam 4 pagi saya bangun ke sini, balik lagi ke sana. Sendirian, tidak ada pembantu. Ya, terima kasih. Karena apa? Karena orang yang setua-tua saya ini umumnya itu apa? Banyak yang menyerah. Jangan. Bagi saya tidak ada masalah tua. Yang ada memang masa depan yang harus kita hadapi. Meskipun bagaimanapun umur itu tidak bisa kita kembalikan. Jam itu balik ke sini kan tidak akan bisa, mesti ke depan. Nah, oleh karena itu cara makan, cara minum, cara semualah yang masuk dalam perut harus ekstra hati-hati dan diatur dan harus teratur. Meskipun demi ketahanan tubuh, kesehatan perlu
Wong saya sekali temu makan gulai, makan sate oh, ya. Tapi jangan keterlaluan. Nasi pun kalau keterlaluan juga tidak baik ya. Iya. Nanti dampaknya adalah punya sakit gula dan lain sebagainya. Nah, para penonton dapat yang kemuliakan, ini Bu, kira-kira jenengan harapan jenengan terhadap adik-adik masa depan apa? Harapan saya Romo karena Maaf, sebelum itu dulu ya. nggih. Jenengan tadi yang saya menceritakan masalah kolektivitas kerjasama secara gotong royong, kok saya lalu ingat salah satu koperasi yang pernah di Malang. Betul Romo. Saya ikut koperasi selama 26 tahun. 26 tahun. Nah, dan saya punya guru besar Bu Safril Ilyas ini. Oh, di tenis sana ya. Nggih. Nggih. Itu betul-betul luar biasa Romo. Usianya sedo ya sudah sepuh, tapi saat saya di koperasi itu selalu minta ini apa? Saya senengannya itu aduh Romo, minta pendapat. Jadi saya akhirnya malah jadi ini murid yang spesial. Karena apa sih Pancasila pasti gitu. Pancasila sampai 1 sampai 5 itu kate kok apa no gitu. Dan Anda itu kan orang Indonesia. Belajar gotong royong itu sampai matimu loh. Seperti itu Romo. Itu ya. Iya. Jadi setelah saya ulas sekarang ini, kalau saya ingin sistem tangguh renteng itu sebenarnya mengajari manusia berkualitas Romo. Bukan uangnya, bukan barangnya, tapi manusia itu dari mulai ndak bisa jadi bisa, menjadi orang yang bermartabat, menjadi orang yang bisa menambah benefit, jadi orang yang punya budi pekerti luhur. Nah itu kaitannya kan dengan Pancasila. Jadi kalau saya dimarahi ya saya nurut aja. Ayo pokoknya anggotamu ajarono pinterno gitu Romo. Lah minggat anu Bunda yo golek ono mari ngono aja kok tagih takono kenapa kok ndak membayar. Nah kreativitasmu tokno iku sing rajut sing iki sing ajarono. Itu Romo. Jadi saya sampai hari ini usia saya 61 daripada saya cuman selfie Romo. Nah ini bisa untuk sebagai implementasi gitu Romo untuk masyarakat ke depan, mulai yang sepuh nanti mulai yang muda punya pekerjaan tambahan, jadi penyangga Romo. Kalau kita kerja gajinya gak nutut UMR, mau kemana Romo? Ya jangan korupsi Romo. Romo ajaran kita, ayo kita berkreasi di rumah. Di rumah aja banyak kerjaan. Oke ya. Para penonton dapat dibangga memuliakan, inilah seorang tokoh yang tidak banyak bicara tapi banyak bekerja ya. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati.